بالله علينا ولا تقربا بمرضاته ولرضاه إلى قبلة النبي المصطفى الشفيع رسول صلى الله عليه وسلم بين أقرته Dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita, dari mulai
definisi atau yang dinamakan syukur itu ajra'ul adha fi mardhatillah, menggunakan seluruh anggota tubuh untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sebagai amalan yang akan bisa meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, seluruh makhluk yang ada di bumi, mereka yang terlewati oleh seseorang yang hendak melaksanakan tolak ilmu, pergi ke tempat ilmu, maka seluruh makhluk mendoakannya, dari mulai makhluk yang paling terbesar sampai makhluk yang paling terkecil. Kalau makhluk yang paling terbesar apa? Gajah, apalagi makhluk purba yang ada dinosaurus mungkin ya sekarang sudah tidak ada. Kalaupun ada sekarang dan dia tahu, cuma kita saja yang nggak tahu, mereka meridhoinya. Itu dari makhluk yang paling terbesar sampai makhluk yang paling terkecil, binatang yang meramak, yang melata, yang sampai binatang yang tidak bisa bergerak, kayak raja apa? Kalau di istilah kita apa? Yang suka membuat roti itu kayu itu apa namanya? Raya. Rajanya raya itu kan nggak bisa bergerak tuh, tapi masya Allah luar biasa. Sampai binatang seperti itu mereka akan mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ampuni dosa mereka. Ya Allah ampuni dosa mereka. Maka yang duduk bersama di sini pada malam hari ini, ya insya Allah berdasarkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada seorang pun yang keluar dari majelis ini, insya Allah, kecuali Allah akan membersihkannya dari seluruh dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau lihat kita keutamaan hadis baginda Rasul tadi yang sudah dibacakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati. Keutamaan ilmu di atas keutamaan ibadah. Keutamaan ilmu di atas keutamaan ibadah. Karena apa? Karena ibadah sebagus apapun, ibadah serajin apapun, ya, tetapi kalau ibadah tersebut tidak dibarengi dengan ilmu, baik ibadah makro atau ibadah ghair makro, ya, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu mengeluarkan zakat, apakah itu melaksanakan ibadah haji dan umrah, ketika tidak didasarkan dengan ilmu, maka ibadah itu akan sia-sia. Maka ilmu di atas ibadah, karena ibadah tanpa dengan ilmu, maka ibadah itu tidak akan diterima. Mardudatu la. Ya, jadi jawabannya. Makanya sebelum ibadah haji itu, sebelum ibadah umrah itu ada apa Pak? Ada manasik. Itu manasik adalah pembekalan ilmu untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, ibadah umrah. Karena yang dinamakan haji itu, yang dinamakan umrah itu apa? Menyengaja pergi ke tanah suci untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, ibadah umrah. Dari mulai memakai pakaian ihram, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, lalu ada mabit, ada lontar jumroh, ada wukuf di padang Arafah. Tetapi kalau umrah paling nanti nggak ketemu, ya nggak ketemu dengan wukuf di padang Arafah dan melontar jumroh, nggak ada, karena itu khusus bagi haji akbar. Kalau apa umrah disebutnya haji aswar mungkin ya. Tetapi walaupun itu kan itu kan ada persamaan kata, ada besar ada kecil. Kan inna khalaqnakum azwajan. Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan kalian semua berpasangan. Ada kecil, ada besar, ada akbar, ada asghar. Haji akbar
kecuali hari-hari yang makruh. Itu tidak ada hari-hari yang makruh seperti mana? Pas wukuf di padang Arafah pergi umroh, itu tidak boleh. Karena apa? Bisa menghambat terhadap pelaksanaan wukuf. Walaupun boleh itu hukumnya makruh, ya. Jadi umroh itu bisa kapan saja. Yang termasuk jamaah kita alhamdulillah. Insyaallah tanggal 5. Kita doakan ya, dan mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin. Dijawab dan dapat oleh-olehnya. Nah, paling harus nyiapin oleh-oleh ya. Peci. Oleh-olehnya bukan itu. Doa yang terbaik. Bukan kurma, bukan kacang arab, bukan air zam-zam, bukan sajadah, bukan apa yang tadi disebutkan. Nah, itu mah nilai plus. Mau ngasih ya silakan. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah. Tapi yang terbaik adalah doa. Karena utama bagi kita ya yang belum pergi haji dan umroh seperti saya nih, pecinya saja yang penting. Cuman hajinya belum. Ya, mudah-mudahan jadi doa. Balik aja. Nah, doakan semuanya nih jamaah. Ya. Tadi kemarin kasih titipan doa untuk bisa termasuk Pak Buyut. Doain kami semua sekeluarga. Itu titipan. Cuman kalau disebut satu-satu agak ribet juga ya. Ya, nanti jangan disebut doain depan Ka'bah. Ya Allah, mudah-mudahan teman-teman saya yang saya cintai, jamaah Masjid Baitur Rahman, warga RT 02, mudah-mudahan engkau takdirkan panggil bisa ziarah mendatangi Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kalau pengen khusus Pak, nyiapin tulisan itu KTP, KUKA, masukin ke amplop, titip ke balai, isi uang berapa? 50 juta. Itu akan otomatis masuk travel. Jadi jamaah haji, ya. Itulah keutamaan ilmu. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Wa khairu dinikum al-wara. Sebaik-baik agama kalian adalah yang terjaga. Sikapnya terjaga, lidahnya terjaga, matanya terjaga, hidungnya terjaga, telinganya terjaga, tangannya terjaga, perutnya terjaga, semua panca indera, semua anggota tubuh terjaga. Itu sebaik-baik agama kalian. Siapa yang bisa terjaga tersebut? Yaitu orang yang sudah dibekali ilmu agama. Itulah pentingnya. Ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Karena yang waktunya sangat singkat, kemarin juga kita memaparkan tentang beberapa sunnah-sunnah dalam sholat ya. Masih paham ya Pak? Masih ingat? Kita murojaah lagi, kita mudzakarah, kita mutolaah lagi, kita diskusikan lagi, kita murojaah lagi, ngaji bareng ya. Kemarin sampai apa Pak? Di sunat hayat. Di sunat hayat dalam sholat. Karena sholat itu harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunat. Kalau seseorang sholat mengiktikadkan, meyakinkan satu rukun diiktikadkan sunat, tidak sah sholatnya. Seperti membaca doa iftitah, diyakini itu wajib, rukun, tidak sah sholatnya. Kecuali memang tidak tahu, tetapi ketidaktahuan itu harus diperbaiki. Karena tidak mungkin sekarang orang tidak tahu semua. Karena media sekarang sudah tersedia, ya, termasuk di sini media yang Ketua DKM memediasi kita, menyiapkan tempat, yaitu majelis taklim, untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah kita. Dan ketika kita seseorang sholat, termasuk kita, satu sunnah sholat diiktikadkan, diyakinkan bahwa itu adalah wajib atau rukun, sholatnya tidak sah. Begitupun yang rukun diiktikadkan sunnah, sholatnya pun tidak sah. Maka harus paham mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, sampai kajiannya pada malam ini yaitu masih membahas tentang wahai akuha khamsatan asyara khoslatan. Sunat-sunat khairat itu adalah ada 15. Kemarin baru sampai
sampai menyimpan kedua tangan, dan sunatnya itu menyimpan tangannya itu tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh tidak tangan kiri disimpan di atas tangan kanan? Boleh saja, ya, tidak membatalkan sholat. Cuman tidak dapat kesunahannya, karena sunat khairat diantaranya menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, dan itu banyak manfaatnya. Bagaimana banyak manfaatnya? Kemarin sudah dijelaskan, bila gatel kan tinggal ngangkat tangan kanan, atau bila ada yang menyerang secara tiba-tiba kan. Sekarang kan zaman sudah apa? Air ini mengerikan kan? Ada imam kemarin airnya apa? Yang terakhir kemarin makmum masjid ya, yang dibunuh itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan sekarang enggak apa? Sering terjadi. Ya, di jamaah rahimahullah. Itu untuk mengantisipasi. Ya. Ketika kita sholat, apabila ada yang membahayakan, boleh Pak bergerak. Boleh bergerak. Ya. Bahkan ketika kita sholat, ada yang membahayakan, itu sholat batalkan saja. Seperti apa? Ya, seperti ada gempa umpamanya untuk menyelamatkan nyawa kita, ya, atau ada yang terlihat terbakar, atau yang teraniaya sampai mau menghilangkan nyawanya, ya, atau termasuk kita sholat di pinggir kali ini zaman dulu, ya, karena dulu jarang masjidnya bagus-bagus. Kalau sekarang beradanya sampai segini bagus ya. Ini infak dari jamaah semuanya alam. Alhamdulillah. Kalau dulu waktu orang tua kita tuh di pinggir-pinggir kali subuh itu, pas Allahu Akbar, ada yang terbilang, ayo teruskan apa sholatnya? Jangan, karena untuk menolong seseorang, batalkan saja. Ya, jadi jangan ya. Tetapi kalau lagi sholat, batalin aja karena aku punya jemuran nih di rumah, takut kehujanan. Batalin aja, lari dulu. Nah, itu nggak usah ya, karena nggak terlalu berbahaya ya. Yang 15 diantaranya satu kemarin Rabbul Yada ini dan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kedua, wanita ruku'i wa rafi'ihu, ketika ruku. Allahu Akbar, hendak ruku maka angkat kedua tangan. Itu hukumnya sunat khairat. Ketika selesai ruku, ya, berdiri setelah ruku, namanya apa? Iya, tidak. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu diangkat kedua tangannya. Dan kemarin wawadul yamin ala shimal. Seterusnya, ya, yang keempat, watawajjuhu, membaca kalimat inni wajjahtu. Memang bagi sebahagian pendapat tidak ada kalimat seperti itu. Ya, monggo silakan berdasarkan keyakinan mereka. Ya, sepanjang masih bisa dipertanggungjawabkan. Dan walaupun ini ya tidak membaca pun tidak membatalkan sholat. Jadi jangan sampai masalah kecil diperdebatkan sesengit mungkin sampai meruncing, sampai terjadi mengarah ke permusuhan. Boleh ya, yang terlihat akhir-akhir ini ya, jadi jamaah itu karena kekeh dengan pendapatnya, tidak mau mendengar pendapat orang lain, sehingga terjadilah ya perpecahan. Watawaju, membaca ini wajah dalam penafsirannya ya, hadirin jamaah rahimahullah. An Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala. Dan ini bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Ali radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri setelah takbiratul ihram,
kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajahku wajia. Tunjuk bayangin lagi ini wajahku wajia. Alladzi fatara samawati wal arda hanifa muslimau wa ma ana minal muslimin. Diawalkan disini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau belum paham itu pasti ketukar. Makanya pahami Pak ya. Salah satu kunci untuk sholat itu menjadi nikmat, sholat itu menjadi khusyuk. Kan selama ini apa yang kita rasakan sholat? Tergesa-gesa ya? Udah perut lapar, udah ingat yang di rumah, belum masak, udah mau hujan, dapur takut nggak kumpul, resah. Ketika sholat itu resah, nggak ada khusyuknya, nggak ada nikmatnya. Itu yang kita rasakan. Nah ini kita sedang berusaha nih. Salah satu kunci untuk sholat itu khusyuk. Setiap kalimat yang kita baca, setiap gerakan yang kita lakukan, itu harus dihayati. Dan kalau bisa, setiap kalimat itu paham artinya. Insya Allah akan terasa nikmat. Dan juga kunci untuk merasakan nikmat ibadah, lazzatul ibadah, nikmat ibadah. Ya. Di antara salah satunya adalah dengan akhlak, dengan adab. Ya, dengan akhlak. Kalau sholat tidak dibarengi dengan akhlak, nggak akan terasa nikmat. Seperti mana? Contoh, dari mulai wudhunya pakai akhlak, pakai adab, dengan apa pakaiannya. Apalagi kan kalau mau sholat berjamaah itu diistimewakannya Pak. Sebelum berangkat ke masjid itu beda Pak. Kalau kita sholat di rumah dengan sholat di masjid berjamaah beda Pak. Kalau sholat di rumah apa aja yang dapatnya sedapatnya apa baju, ya mau yang udah dicuci mau belum digosok, mau belum digosok udah digosok apa-apa, penting pakai sholat. Kalau di rumah nggak pakai minyak wangi udah apa-apa. Tapi ketika mau sholat berjamaah, masya Allah, di situ ada nilai plus, ada kelebihannya, akan terasa sedikit lebih nikmat. Karena apa? Ada adab. Dalam pakaiannya ada adabnya, seluruh gerakannya ada adab. Ya. Dan tentunya seluruh gerakan yang kita gerakan dalam sholat itu, ya, hadirin jamaah rahimakumullah, itu benar-benar harus dihayati. Dan setiap kalimat yang kita baca, termasuk apa tadi? Di doa kita wajah itu, termasuk sunat hayat. Dan doa kita itu sebetulnya banyak, tidak itu saja. Ada apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Tetapi kalau saya yang lebih paham, yang lebih hafal itu dari kecil, ya. Karena memang itu pun apa? Ternyata orang tua yang kita ngajarin, ya, walaupun dia nggak keluaran pondok, kan dulu kita belajar seperti itu orang tua kita. Oh ternyata ada sambungannya di sini. Kan di Al-Quran juga ada, ya, kalimat itu. Jadi tidak juga kalimat yang dibaca ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati tidak ada dasar dari Rasulullah. Tidak begitu, ya. Jadi bukan termasuk jalan zaman sekarang apa disebutnya bahasa kasarnya. Enggak. Ini bukan bid'ah, kalimat ini bukan bid'ah. Ini ada dasar hukum. Kan ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena idza qala ila sholati qala wajhatu. Wajhatu itu apa artinya? Aku hadapkan. Kalau kita melengkapinya dengan apa, Pak? Ini kalimat tauhid. Ini sesungguhnya aku. Wajhatu, aku hadapkan. Ya. Wajhiyah, wajahku. Wajahku itu bukan bermaksud hanya wajahnya saja, sementara badannya balik badan umpamanya juga. Jadi seluruh yang kita punya kita hadapkan seluruhnya.
dengan totalitas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajahku aku hadapkan wajahku lillahi, pada siapa? Lillahi, kepada zat. Siapa zat di sini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fatara, ya Allah yang menciptakan as-samawati, langit-langit, ya 7 lapis langit. Wal ardo, Allah yang menciptakan bumi. Hanifa, dengan tulus. Ya, tulus di sini maksudnya condong ila dinil haqqi. Yaitu Hanifa condong di sini terhadap agama yang hak, agama yang benar. Ya. Apakah agama yang benar itu? Dalam keyakinan kita tentunya agama yang paling benar adalah agama Islam. Walaupun semua penganut agama berkeyakinan bahwa agama saya lah yang paling benar. Nah, kita pun begitu. Tetapi kalau menurut pandangan agama, pandangan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian agama yang ada di dalam dunia ini, agama yang paling benar adalah dinul Islam, itu agama Islam. Hanifah, dengan contoh terhadap agama yang hak, yaitu agama Islam. Wa mana, dan tidaklah aku, ya artinya nih supaya tidak tertukar ya Pak. Ya, wa mana, dan tidaklah aku, karena itu domir menunjukkan terhadap diri sendiri. Kalau bersama-sama disebutnya apa? Domirnya domir nahnu, ya nahnu. Anak wa mana, dan tidaklah aku minal musyrikina, dari golongan orang-orang musyrik. Nah, di situ ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jamaah rahimahullah. Wa ma'ana minal musyrik. Inna sholati, sesungguhnya salatku. Ya, tentunya kita sudah memahami apa yang dinamakan salat. Salat menurut bahasa adalah doa. Salat menurut bahasa adalah doa. Dalam setiap ya gerakan salat itu, apa yang kita baca, apa yang kita gerakan, itu semuanya mengandung unsur doa. Maka ketika kita punya hajat, maka disitulah kesempatan kita untuk memohon kepada Allah dalam sholat, ya, terutama dalam sujud terakhir. Yang kemarin sempat ditanyakannya, kenapa ada orang sujudnya di sujud terakhir itu lama? Nah, ternyata begini Pak alasannya. Allah sangat dekat dan Allah sangat mencintai terhadap hambanya, ya, apabila hambanya tersebut dalam keadaan sujud. Maka disitulah, dan Allah akan mengabulkan ketika seorang hambanya sujud. Di sujud terakhir maka kita memohon apa saja, terutama memohon ampunan, ya, rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholat menurut istilah bahasa syariat agama Islam apa? Muftatahatu bil takbir wa muftatahatu bis salam. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Allahu akbar. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, dan ibadahku. Ya, ibadahku. Apapun amal kita, kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi nilai ibadah. Ya. Tidur bisa menjadi ibadah apabila disandarkan kepada Allah. Ya Allah, beri kekuatan aku untuk tidur. Dan supaya aku bisa tidur, nanti bisa bangun kembali dan bisa melaksanakan perintah. Sehingga dalam tidur itu doanya Bismika Allahumma ya Bismika. Setelah tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, jadi jamaah seluruh amal ibadah
Wajhiyah, wajah. Apa? Inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki dan ibadah. Wa mahyaya. Wa mahyaya dan hidupku. Hidup kita, dan alhamdulillah kita masih bisa bernafas, tandanya kita masih hidup. Karena orang yang sudah mati sudah tidak bernafas lagi, ya, hilang nafasnya, hilang semangat makannya, karena nggak bisa makan lagi. Karena yang dimakan bukan selera dunia, selera apa ya? Apa yang dimakan doa ya orang yang hidup, ya. Nanti dijawab lagi, bukan dikasih saja, tapi dikasih doa, ya. Nanti dijawab lagi. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Nah, ketika sholat nih, kita mengikrarkan, kita menyerahkan semuanya hidup dan mati kita lillahi, tentunya hanya untuk Allah, milik Allah seluruh. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Allah Tuhan semesta alam yang menguasai seluruh alam. Ya, alam dunia, alam akhirat, alam malakut, alam jabarut, alam langit, alam dunia, alam gaib, alam zahir, seluruhnya Allah yang menguasai. Ya, jadi jawab apa? La syarika lahu, tidaklah ada sekutu kepadanya. Ya, wa bidzalika umirtu, oleh sebab karena itu. Ya, jadi jawab apa? Wa ana minal muslimin, aku termasuk golongan orang yang muslim. Itu dalam sunan Hayat, ya. Yang keempatnya adalah watawajjuhu, membaca ini wajah. Jadi yang selama ini membaca ini wajah itu lanjutkan, jangan ragu. Karena apa? Ada dalilnya. Yang membaca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, silakan, dan itu pun bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu pun kalau tidak membaca itu, maka sholatnya pun tidak batal. Karena itu hanya sebatas sunat hari. Nah, cuma satu Pak, di waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, ya. Ya, karena sudah hampir isya, jam 7.30, ada beberapa menit lagi. Mungkin untuk sementara waktu belum tuntas juga yang 15 masih keempatnya, ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin karena ada yang sedikit penasaran, ya, sebelum ditutup taklim ini,